Aku ikhlas. Sebelum lanjut baca pengumuman sebentar dulu yuk. Info, pemesanan buku cetak 1 miliar untuk semalam edisi spesial Mama dan Papa Gurita dibuka tanggal 1 Agustus tahun 2024. Pemesanan bisa melalui Shopee, Tokopedia di Lovable Store, ID. Untuk yang tidak punya Shopee bisa pesan sekarang lewat WhatsApp ke nomor 082112635320. Info selengkapnya cek di Instagram. Lovable, Redaksi. Vizo, Official, ID. Kolom, Langit. Apa itu benar, Siska? Tanya sang ayah, nyaris membentak. Ayah, jangan dibentak seperti itu, kasihan Siska. Potong sang bunda tak terima jika putrinya dibentak. Tapi dia harus menjelaskan video itu. Ia menatap putrinya tajam. Ayo, Siska, jelaskan kejadiannya. Semakin terpojok, Siska menyeka air mata. Sejenak ia menatap orang-orang yang berada di ruangan itu, lalu menunduk. Saya minta maaf. Memang saya yang memeluk lebih dulu. Saya akui memang sudah lama memiliki perasaan lebih kepada Dr. Alfian. Astagfirullah, Siska. Ujar ayahnya menghela napas kasar. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku minta maaf kalau sudah membuat kegaduhan. Jujur aku lepas kendali saat melihatnya. Tapi semua ini terjadi karena Alia yang memberi harapan untukku mendekati suaminya. Penjelasan Siska membuat Alfian dan Bara terkejut. Keduanya menoleh dan menatap sang dokter dengan tatapan tak percaya. Sementara Boy tak menunjukkan reaksi terkejut sama sekali, sebab sebelum menikah, Alia memang beberapa kali berusaha mendekatkan mereka. Apa maksudnya Alia yang memintamu mendekati suaminya? Tanya Bara. Benar, Om, Alia yang minta aku menggantikan posisinya. Alia bahkan menyerahkan suaminya padaku. Ini gila! Tidak mungkin! Ujar Bara masih tak percaya. Kalaupun Alia melakukannya, apa alasannya? Alia sendiri yang mendatangiku kemarin. Dia mengatakan tidak punya banyak waktu lagi karena dia sedang sakit, dan sakitnya sudah di tahap serius. Dia berharap sebelum benar-benar pergi, suaminya sudah menemukan pengganti dirinya. Dia sendiri yang menawarkan kesempatan itu padaku. Apa? Alia sakit? Sekujur tubuh Bara tiba-tiba lemas. Dalam sekejap seolah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Tentu ucapan Siska ini tak dapat ia telan mentah-mentah. Terlebih, Alia tampak baik-baik saja selama ini dan tidak pernah mengeluhkan sakit. Kecuali pingsan di hari pernikahan dan di tempat kerja kemarin. Boy, apa kamu tahu sesuatu? Apa maksudnya Alia sedang sakit? Tanya Alfian menatap putranya. Ada apa dengan Alia, bro? Apa benar apa yang dikatakan Siska? Imbuh Bara mendesak. Bau terdiam, menarik napas dalam-dalam. Jawab, bro. Jangan membuatku mengulang pertanyaan yang sama. Tenang, dulu. Biarkan Boy menjelaskan. Alfian menepuk bahu besannya, berusaha menenangkan. Maafkan aku, Ayah, Papa. Sepasang mata Boy seketika dipenuhi cairan bening memikirkan istrinya. Aku juga baru tahu semalam, saat tidak sengaja menemukan hasil pemeriksaan kesehatan Alia. Selama ini dia menyembunyikan semuanya dari kita semua. Menurut hasil pemeriksaan itu, Alia. Boy tak kuasa melanjutkan. Terlalu sakit rasanya. Tolong jangan rahasiakan apapun dariku. Kamu memang suaminya dan berhak atas Alia sepenuhnya, tapi aku ayahnya. Suara Bara terdengar lirih saat mengucapkan kalimat itu. Kumairahku, kanker hati, ayah. Selama beberapa detik bumi seperti berhenti berputar bagi Bara. Matanya terpejam seiring dengan air mata yang mengalir. Dadanya dipenuhi sesak, seolah udara di sekitar tak cukup untuk bernapas. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, menyembunyikan tangis.
Ya Allah, Alia! Sama seperti Bara, Alfian pun sama terkejutnya. Hati serasa remuk. Bagaimanapun juga, Alia adalah salah satu anak kesayangannya. Sejak kapan dia tahu? Kenapa dia tidak pernah mengatakan pada kita? Alia tidak mau membebani kita dan membuat kita sedih, Pak. Dia memendam semuanya sendirian. Bara tak kuat lagi, hatinya serasa hancur. Tak tahan, ia segera bangkit dan keluar dari ruangan tanpa permisi. Maaf, saya izin keluar dulu. Bisakah kita bicara lain kali? Soal video yang beredar, saya sudah mengerahkan orang untuk menyelidiki pelaku dan menghapus video yang sudah tersebar. Ucap Boy, langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya dan menyusul ayah mertuanya. Alfian pun langsung meninggalkan ruangan, setelah sebelumnya berpamitan dengan pimpinan rumah sakit dan orang tua Siska. Bara berjalan cepat menuju taman belakang rumah sakit untuk menangkan diri. Di sana ia duduk di tepi danau sambil menarik napas dalam-dalam. Apa yang didengarnya beberapa detik lalu masih terasa menikam jantung. Perih rasanya. Putri semata wayangnya sedang berjuang sendirian tanpa ia ketahui. Alia. Sekarang Bara paham alasan dibalik Alia mati-matian memintanya menolak saat tahu akan dilamar oleh keluarga Darmawan. Padahal sebagai seorang ayah, ia tentu tahu perasaan putrinya. Alia memendam perasaan untuk Boy sejak lama, tetapi malu karena sadar dirinya tidaklah sepadan dengan keluarga Darmawan. Ayah, aku minta maaf. Ucapan Boy membuat Bara menoleh sejenak. Aku benar-benar berharap ini tidak benar. Alia, putriku, bagaimana dia bisa menyembunyikan masalah sebesar ini dari ayahnya? Dan kamu, bagaimana bisa ikut menutupinya? Boy berlutut di hadapan ayah mertuanya. Air mata tampak menggenang di pelupuk mata. Aku tahu, selama ini dia sengaja melakukan semua yang berlawanan dengan prinsipku, supaya aku tidak menyukainya, supaya aku menjauh darinya. Dia sengaja melakukan semua itu. Ayah pasti tahu itu, kan? Bara terdiam. Apa yang dikatakan Boy memang benar adanya. Dia keras kepala dan pembangkang, tapi aku tahu hatinya sangat lembut. Aku sangat mencintainya, ayah. Hanya dia yang kuinginkan jadi teman hidupku, menginginkan dia jadi ibu dari anak-anakku. Saat menemukan bahwa dia menyimpan beban sendiri, aku merasa sangat hancur. Bro, kamu adalah seorang dokter. Kamu pasti paham kondisi Alia. Apa dia masih bisa sembuh? Adakah yang bisa kita lakukan untuknya? Kita bisa melakukan pencangkokan hati, bukan? Ambil saja hatiku, berikan pada putriku. Aku ayahnya, hatiku pasti cocok untuknya, kan? Boy tak kuasa menjawab, membuat Bara memeluknya sambil menangis. Sementara Alfian hanya menatap dari jarak jauh. Hatinya dipenuhi rasa khawatir. Di sisi lain, sejak melihat video tentang suaminya yang beredar di sosial media, Alia mengurung diri di kamar. Ia menghabiskan waktunya untuk berdoa. Kini ia sedang duduk di atas sajadah dengan mengenakan mukena. Memetik tasbih di tangannya. Setiap doa yang terucap dari bibirnya diiringi air mata. Ternyata sesakit ini melihat suaminya dipeluk wanita lain. Meskipun ia sendiri yang membuka kesempatan bagi wanita lain untuk mengisi hati suaminya. Ampuni aku, ya Rob. Apakah caraku menunjukkan cinta untuk suamiku ini salah? Ia menangis sesegukan. Hingga rasanya seluruh tenaga seperti terpisah dari raganya. Ya Rob, aku akan berusaha ikhlas seandainya waktuku tidak lama lagi. Kuatkan mereka, ya Rob. Terutama suamiku. Mengapa aku harus jadi beban untuknya? Bisakah aku pergi tanpa meninggalkan luka untuknya? Hari menjelang sore ketika Alfian, Bara dan Boy tiba di rumah. Aileen dan Mia tampak sedang berbicara di ruang keluarga. Dua wanita itu langsung berdiri menyambut melihat suaminya kembali. Alia mana, Ma? Tanya Boy. Di kamar. Sejak melihat video yang viral itu, dia belum keluar kamar. Kamu susul ya, Nak? Jelaskan kalau itu nggak benar.
ucap Aileen. Iya, Ma, tapi sebelum itu ada yang mau aku bicarakan dulu dengan Mama, Ibu juga. Tutur Boy serius. Aileen dan Mia memandang penuh tanya. Mari kita duduk. Alia masih di kamar, kan? Tanya Bara. Kali ini perasaannya lebih tenang setelah berbicara dengan Boy dan Alfian di taman rumah sakit. Memang ada apa, Mas? Apa ada masalah lain? Kalau itu tentang Siska, aku tidak mau tahu. Jauhkan dia dari Boy. Ujar Aileen mendesak suaminya. Bukan, sayang. Siska sudah mengakui semuanya. Dia yang bersalah. Boy tidak melakukan apa-apa. Ini tentang Alia. Aileen mengangguk. Ia mengikuti saran suaminya. Sekarang semua sedang duduk di sebuah ruang tertutup, sengaja berbicara secara rahasia. Takut Alia akan mendengar. Boy pun memulai dengan menyebutkan beberapa gejala yang dialami Alia beberapa waktu belakangan ini. Juga tentang hasil pemeriksaan Alia di sebuah laboratorium. Sampai saat ia menemukan catatan kesehatan istrinya di kamar. Juga permintaan terakhir Alia yang menginginkan dirinya mendapatkan pendamping yang lain. Kesempatan yang ia buka untuk Siska itu membuat sang dokter lepas kendali dan memeluknya di rumah sakit. Penjelasan panjang bayi itu pun mengejutkan Mia dan Aileen. Dua wanita itu tak dapat menyembunyikan air mata setelah mengetahui apa yang disembunyikan Alia selama ini. Ya Allah, aku ibu macam apa? Kenapa selama ini aku tidak bisa melihat tanda-tanda yang ditunjukkan putriku? Isak Mia menyeka air mata. Bara memeluknya dan menyandarkan sang istri di bahunya. Dia sakit dan aku tidak tahu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memberi semangat untuk Alia. Setidaknya, dia tidak sendirian menyimpan bebannya. Ucap Bara dengan suara bergetar. Mia tak kuasa membendung luapan air mata. Ia bahkan tak mampu berucap sepatah kata pun selain meledakkan tangis. Sama seperti Aileen. Alia memang tidak terlahir dari rahimnya. Tetapi, putri kecilnya itulah yang menemaninya di saat terberat dalam hidupnya. Alia adalah salah satu alasan yang membuatnya bertahan. Mama, Papa, Ibu, dan Ayah, tolong jangan menangis di hadapannya. Selama ini dia menyembunyikan semuanya karena tidak mau kita terbebani, dia tidak mau kita ikut sedih. Boy mengusap ujung matanya yang basah. Ia menarik napas dalam-dalam. Boy, apa ada cara untuk menyembuhkan Alia? Terserah di mana saja, berapapun biaya yang dibutuhkan. Asal Alia bisa sembuh. Ucap Aileen. Insya Allah, Ma, aku sedang bujuk Alia supaya mau menjalani pengobatan. Kemarin dia bilang belum siap. Aku rasa kalau kita semua bujuk dia akan luluh. Boy benar. Imun terbaik untuk orang sakit seperti kami ya dukungan keluarga. Insyaallah Alia akan kuat kalau kita bersamanya. Papar Alfian. Kalau begitu, aku akan ke kamar dulu. Mau bicara dengannya sekalian jelaskan tentang kejadian di rumah sakit. Aku takut kejadian ini akan mempengaruhi kesehatannya. Ayo, kita bicara dengan Alia dan membujuknya. Imbuh Aileen. Mereka segera menuju kamar. Boy sempat ragu menatap pintu kamarnya. Bagaimana ia akan jelaskan masalah video viral tersebut kepada Alia dan membujuknya agar mau menjalani pengobatan. Perlahan Boy membuka pintu, pandangannya mengedar pada seisi kamar. Alia tampak berbaring di atas sajadah, masih lengkap dengan mukena dan tasbih di tangan. Pulangkan saja. Wajahnya pucat istrinya membuat sekujur tubuh Boy meremang. Keadaan Alia membuat semua orang panik. Bara dan Mia bahkan merasa seolah kehilangan nyawa. Secepat kilat Boy berlari dan meraih tubuh lemah itu. Mendekapnya erat dan menciumi keningnya. Isak tangis terdengar ketika ia berbisik. Aku mohon bertahan, Kumairah.